العارف بالله العالم العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف الإمام العالم العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه فقه السيرة الإيذاء: ثم إن قريشا اشتدت في معاداتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لاقى من إيذائهم أنواعا كثيرة. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص إنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ومنه ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش. جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. ومنه ما كانوا يواجهونه به من فنون الهزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم أو مر بهم في طرقاتهم أو نواديهم. ومنه ما رواه الطبراني وابن إسحاق أن بعضهم عمد إلى قبضة من التراب فنثرها على رأسه وهو يسير في بعض سكك مكة، وعاد إلى بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله يقول لها: يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباك. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga di malam hari yang berkah kita bisa melanjutkan kajian kita di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah, insya Allah tempat penuh dengan cahaya daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita yang mana seperti biasa membaca daripada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makin akhir zaman kita makin melihat
makin kita yakini betapa pentingnya ilmu sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita pernah menganggap bahwasanya ilmu as-sirah atau sejarah Nabi itu hanya ilmu yang tidak perlu untuk terlalu dipelajari. Karena itu cerita cuman cerita. Kita menganggapnya kadang itu seperti hanya sebuah dongeng. Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat, ilmu sirah, ilmu sejarah, ilmu yang berkaitan dengan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang harus dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim kalau dia ingin jadi muslim yang sempurna. Kalau pengen jadi muslim yang hakikatnya muslim, mukmin yang hakikatnya mukmin, itu harus mempelajari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup cuman belajar tafsir. Tidak cukup cuman belajar hadis yang berkaitan dengan halal dan haram misalkan. Tidak cukup. Tidak cukup kita cuman belajar kitab fikih yang menerangkan bagaimana sholat wudhu yang benar. Tapi harus ada satu ilmu yang kita pelajari agar diri kita ini sempurna untuk menghadap berjalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kitab sejarah daripada sejarah kelompok-kelompok yang nyeleweng daripada ahlus sunnah wal jamaah, itu rata-rata mereka bisa keluar dari jalur ahlus sunnah wal jamaah dikarenakan jauhnya mereka dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelompok sesat itu bukan karena tidak paham atau tidak hafal Al-Quran. Banyak dari kelompok sesat bukan karena mereka tidak tahu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang mereka hafalan Qurannya lebih bagus dari kita. Kadang mereka mendidik anak-anak mereka untuk hafal Quran lebih hebat dari kita. Anak-anak mereka yang umurnya belum 15 tahun kadang sudah hafal kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Maqdisi, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Maqdisi dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadis-hadis yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu kadang anak-anak mereka umur 15, 16 udah hafal itu. Udah hafal Al-Quran, hafal itu. Jumlahnya 500 hadis kurang lebih. Hafal mereka hadis. Hafal mereka Al-Quran. Belajar mereka tafsir. Tapi mereka tidak mempelajari, tidak membaca dengan serius, dengan seksama sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Nabi besar Muhammad, dalam memahami keadaan yang mereka hadapi itu menyeleweng, berbelok daripada jalan yang sudah ditetapkan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebagai satu contoh, kelompok yang berontak terhadap Imam Ali yang dinamakan dengan kelompok Al-Khawarij, itu mereka berontak Imam Ali, mereka tidak mau patuh dengan Imam Ali, mereka memerangi Al-Imam Ali bin Abi Thalib karena berdalilkan ayat suci Al-Quran. Jadi gara-gara pemahaman mereka terhadap beberapa ayat suci Al-Quran yang tidak pas, mereka berani sampai ada yang membunuh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ulama katakan karena mereka jauh dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu alhamdulillah kita diajarkan oleh guru-guru kita dari kita masih di Darul Habib bersama Abu Ya almarhum Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kahf. Betapa cintanya beliau dengan sejarah Nabi besar Muhammad.
Sampai beliau punya karangan kitab sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Setiap malam kalau ada rohah bersama beliau, itu pasti yang dibaca salah satunya kitab sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Umpama tidak baca kitab sejarah, tapi tidak pernah lepas beliau menceritakan tentang sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita di Mekah bersama Abuya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki Hafizahullah, juga begitu. Setiap hari kami mempelajari yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Walaupun kitabnya beda-beda. Misalkan hari ini kitab Fiqhus Sirah, besok kitab yang lain lagi, lusa kitab yang lain lagi. Hari ini yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad secara umum. Besok kami belajar yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tentang peperangan beliau. Lusanya berkaitan dengan syama'il beliau, kepribadian beliau. Setiap hari kita didengarkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mereka dapati dari guru mereka, Abuya Sayyid Muhammad Alawi. Abuya Sayyid Muhammad Alawi itulah yang beliau dapatkan dari guru mereka. Sampailah kepada sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keseriusan mereka dalam mempelajari sejarah Nabi itu sangat luar biasa. Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin Ibn Al-Imam Hussein Ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan, orang tua kami mengajarkan kami sejarah Nabi seperti mereka mengajarkan kami Al-Quranul Karim. Jadi sebagaimana kami diajari untuk membaca Al-Quran, kami diajari untuk baca, untuk menghafal Al-Quran, kami juga diajari, diceritakan tentang sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya anak, ya, jangan jauhkan mereka dari sejarah Nabi besar Muhammad. Kita punya anak, kita ceritakan yang kita dengar atau yang kita tahu, kita ceritakan kepada mereka setiap hari sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah anak tadi akan tumbuh dalam hatinya, akan tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-idha. Alhamdulillah kita berada di bab atau di cerita Nabi ketika beliau, yang mana bab sebelum ini adalah bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi panggil semua kabilah, Nabi umumkan di depan semua orang, semua kabilah bahwasannya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana reaksi mereka? Bagaimana dampak daripada dakwah Nabi Muhammad tersebut? Bukan diterima, tapi malah diganggu. Di sini Imam Al-Buti beliau mengatakan, "Tsumma inna Quraisyan ishtaddat fi mu'adatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi." Kemudian orang-orang Quraisy ketika mendengar Nabi Muhammad membawa ajaran baru, mereka makin memusuhi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan disambut, bukan mereka ahlan wa sahlan, bukan disambut dengan terbangan, Masya Allah, bukan. Tapi dakwahnya Nabi Muhammad pertama kali disambut dengan cacian, disambut dengan tuduhan, disambut dengan gangguan. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi mengatakan beliau adalah utusan Allah, mereka memuji-muji Nabi Muhammad. Mereka katakan Muhammad itu Al-Amin, yang sangat bisa dipercaya. Ketika Nabi mengatakan aku adalah utusan Allah, mereka katakan kau wahai Muhammad orang paling pembohong. Al-Kadzab dijuluki Nabi Muhammad. Dijuluki Nabi Muhammad Al-Majnun, orang gila. Dijuluki Nabi Muhammad As-Sahir, penyihir, dukun. Dijuluki Nabi Muhammad Asy-Syair, penyair. Ini semua tuduhan. Kapan datangnya? Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Jadi ulama mengatakan tidak ada orang yang pernah mendapatkan musibah, cobaan melebihi musibah dan cobaan yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW.
Kita dalam kehidupan kita, keseharian kita, apa cobaan kita? Ya, cobaan kita apa? Alhamdulillah, tidur masih bisa nyenyak, kan gitu. Yang ngerokok, alhamdulillah masih bisa ngerokok. Kadang walaupun minta-minta sama kawannya, kan gitu. Masih bisa ngopi, masya Allah, masih bisa makan, masih bisa minum. Kita masih bisa berkumpul bersama, kita bisa menghidupkan daripada rutinan majlis taklim, syiar daripada syiar Islam. Gangguan apa yang kita dapat kalau dibandingkan dengan gangguan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza asabatka, sebagian ulama ada salah satu penyair mengatakan idza asabatka musibatun tusja biha, idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammad. Idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammad. Kalau kau terkena musibah yang kau merasa ini musibah berat untuk dirimu, terbebani dengan cobaan tersebut, cobaan hidup, maka kata seorang penyair ini, ingatlah cobaanmu dengan cobaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammad. Setiap kita terkena cobaan, baik cobaan itu dari kehidupan kita, dari dunia kita, dari keluarga kita, dari kerabat kita, teman kita, siapa saja, ingatlah musibah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis seketika akan kita anggap musibah kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Seorang dai ilallah, ada orang ingin mengajak orang lain ke jalan Allah, kemudian difitnah, dimusuhi, tidak diterima misalkan, itu kalau dibandingkan dengan musibah Nabi Muhammad tidak seberapa. Ada orang yang tidak makan atau lapar, dunianya lagi merosot, lagi menipis, ingat musibah Nabi Muhammad di dalam kehidupan dunianya. Apa kata Siti Aisyah? Kadang kami itu 3 bulan tidak pernah menghidupkan api di dapur. 3 bulan, oh apa ibu-ibu. Itu kata Siti Aisyah, terkadang kami 3 bulan tidak menghidupkan api di dapur. Artinya tidak ada yang kami mau masak, tidak ada bahan. Terus sahabat bertanya, terus apa makan kamu, makan kalian, keluarga Nabi? At-tamru wal ma. Cuman air sama kurma, tidak butuh api. Cuman air sama kurma. Itu kata Siti Aisyah kadang sampai 3 bulan. Kita alhamdulillah, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Insya Allah tidak ada di sini yang nggak makan atau nggak masak selama 3 bulan. Semasak atau serendah apapun lauknya masih nyalain api untuk masak. Tapi Nabi Muhammad pernah 3 bulan tidak menyalakan api untuk masak. Maka akan ringan musibah yang kita terima karena kita ingat dengan musibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada orang misalkan terkena musibah, ada yang wafat dari keluarganya, ingat Nabi Muhammad. Kalau ada yang wafat bapaknya, Nabi ditinggal bapaknya, beliau masih di kandungan. Ada yang wafat ibunya, Nabi ditinggal ibunya, beliau masih berumur 6 tahun. Ada yang wafat istrinya, Nabi lagi butuh-butuhnya ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah. Pamannya Abu Talib, Hamzah, temannya juga, jadi banyak. Semua musibah yang kita terima dari Allah itu ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terbuktilah firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian di dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang sempurna, yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gangguan yang Nabi terima dari musyrikin Mekah? Diriwayatkan di sini oleh Abdullah bin Umar bahwasanya ketika Nabi Muhammad bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun wa haulahu nasun min Quraisy. Suatu hari Nabi lagi sujud di depan Ka'bah, menunjukkan mental yang kuat, mental yang luar biasa. Jadi seorang pendakwah itu pertama mentalnya harus mental baja.
Makanya alhamdulillah ketika bersama Abuya Ahmad Naufal, ketika bersama Abuya Ahmad di Mekah, itu mental kita juga dididik. Sering beliau almarhum Abuya Ahmad Naufal mengatakan mental itu harus mental baja. Jadi dididik seperti didikan militer misalkan. Beliau itu kan keras untuk mendidik kita. Untuk mendidik kita biar mentalnya seperti mental Nabi Muhammad SAW. Pendakwah atau orang yang ingin mengajak orang lain ke jalan Allah, kalau lembek mentalnya, ya, tidak akan selesai. Baru difitnah, baru diadu domba, baru digibah, digunjing dari belakang, langsung tidak mau tampil lagi, ya nggak bakal tampil berarti. Tidak bakal berdakwah. Lihat bagaimana mentalnya Nabi Muhammad. Beliau tahu itu yang di sekeliling Ka'bah musuh-musuh beliau. Ada Abu Jahal di situ, ada Uqbah di situ, ada Utbah di situ, musuh semua. Tetap beliau ke Ka'bah, tawaf beliau 7 kali. Setelah tawaf 7 kali, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditonton sama orang-orang Mekah, musyrikin Mekah. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, ayo, siapa yang berani ganggu Muhammad sekarang ini? Ini Muhammad nantang kita. Di depan kita Muhammad menyembah Tuhannya. Siapa? Berdirilah. Ada orang yang celaka bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Waktu itu di situ ada kotoran onta. Kotoran onta. Jadi bukan kotoran-kotoran ayam, kotoran burung, bukan kotoran onta. Diambil sama Uqbah tadi kotoran onta, ditaruhlah ala dhahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi sujud, diletakkan itu kotoran di atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berani tantang, ada tidak pendakwah yang dapat cobaan seperti ini? Itu kayaknya nggak ada. Cuman ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sujud, lagi sholat, punggungnya diletakkan kotoran onta. Kotoran onta. Falam yarfa' ra'sahu. Akhirnya Nabi mantap. Tidak mengangkat kepalanya. Terus beliau di posisi itu. Bayangkan berapa orang yang nonton itu. Tidak malu Nabi Muhammad SAW. Tidak gentar beliau. Tidak mundur untuk terus berdakwah. Faja'at Fatimah radhiyallahu anha fa'akhadathu min dhahri. Sampailah kabar tadi terdengar kepada putri beliau, Siti Fatimah, sehingga Siti Fatimah cepat-cepat lari datang ke masjid dan beliau bersihkan kotoran tersebut dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibersihkan, Nabi sujud. Di atasnya ada kotoran onta. Nabi sujud, dibersihkan. Habis dibersihkan, baru Nabi Muhammad SAW duduk dan salam. Selesai sholatnya. Kotoran unta. Di riwayat lain, Al-Imam At-Tabrani, beliau mengatakan, sebagian orang Mekah itu yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, itu terkadang memang nunggu Nabi lewat di depan rumah mereka. Mereka tahu nih, ini Muhammad mau pulang dari masjid ke rumahnya. Pasti melewati depan rumah mereka atau teras mereka. Mereka tunggu. Mereka tunggu untuk apa? Bukan untuk disambut. Mereka tunggu dengan membawa pasir atau debu. Sehingga ketika Nabi Muhammad lewat, ditumpahkan itu pasir debu di atas Nabi Muhammad SAW dari tingkat atas. Debuan semua Nabi Muhammad SAW. Pulang Nabi. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi balas caci? Tidak. Nabi diam. Masyaallah hadirin. Inilah hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sabarnya. Tidak beliau doakan itu musuh-musuh Islam. Tidak beliau doa. Beliau diam. Wa ada ila baitihi wa turabu ala ra'sih. Pulang Nabi ke rumahnya, itu debu masih di kepala beliau. Ada yang di pecinya, ada yang di serbatnya, ada yang di gamisnya, ada yang di mukanya. Faqamat ilai ihda banati. Sampailah salah satu putri beliau membersihkan debu-debu tersebut sambil menangis. Siapa yang
yang sanggup melihat bapaknya diganggu. Nah, ini juga selain musibah, cobaan untuk Nabi, juga cobaan untuk orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita membaca sejarah bagaimana Nabi diganggu, itu juga gangguan untuk sahabat Nabi. Ketika kita membaca sejarah bagaimana sahabat Nabi diganggu, itu juga gangguan untuk Nabi Muhammad SAW. Tersiksa mereka. Mereka tidak bisa melawan. Makanya sering kali Nabi Muhammad didatangi sama Sayyiduna Umar, didatangi sama Sayyiduna Hamzah. Ya Rasulullah, sampai kapan kita diam tidak membalas? Ya, mereka ini pendekar-pendekar. Sayyidina Hamzah pendekar, Sayyidina Umar pendekar. Walaupun kita sedikit ya Rasulullah, kita berani untuk melawan, untuk membalas. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Innama ana abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, aku ini sekedar hamba dan utusan Allah. Apa yang Allah perintahkan akan aku laksanakan. Mafhumnya, yang belum diperintahkan oleh Allah tidak akan aku kerjakan. Allah belum memerintahkan untuk membalas untuk jihad, maka belum dibalas oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, sabar. Jadi Nabi memerintahkan sahabatnya untuk bersabar, itu juga cobaan untuk mereka. Debu ini. Apa kata Nabi? Ya bunayya la tabki. Nabi katakan kepada putrinya yang menangis tadi, wahai putriku, jangan kau menangis. Fa innallaha mani'un abaki. Karena sesungguhnya Allah akan selalu menjaga ayahmu. Kata Nabi, tenang, tetap aku dijaga. Nah, jadi bentuk penjagaan Allah untuk Nabi itu bukan artinya Nabi tidak terkena gangguan sama sekali. Di Al-Quran kan disebutkan, Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah akan menjagamu dari gangguan atau dari madarrat manusia. Itu ayatnya ada di Al-Quran. Tapi prakteknya Nabi kena gangguan. Nah, ulama katakan maksud penjagaan al-ismah dari Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bukan penjagaan dari gangguan-gangguan seperti ini. Apa maksudnya ya'simuka minan nas? Maksud ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari madarat manusia, yaitu madarat yang berbentuk kematian. Orang tidak akan bisa membunuhmu wahai Muhammad. Itu yang dipastikan sama Allah. Yang dipastikan Allah menjaga Nabi, bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat coba sejarah. Ketika Nabi Muhammad lagi diundang sama Yahudi Bani Nadir, Nabi duduk di atas teras mereka. Mereka ngundang niat busuknya mau bunuh Nabi Muhammad. Mereka udah siapkan di atas teras batu yang besar. Itu tempat Nabi duduk, pas di bawah batu itu. Mereka niat ketika Muhammad duduk, kita jatuhkan batunya ke Muhammad. Artinya kan mau membunuh Nabi. Turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan duduk di situ, mereka mau membunuhmu. Dijaga sama Allah. Ketika Nabi berhasil merebut benteng Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, di situ ada perempuan Yahudiyah, perempuan Yahudi, ngundang Nabi, pura-pura mau menjamu Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Muhammad ini paling suka makan kambing bagian paha, katanya. Maka bagian paha kambing itu dimasak yang paling enak dan dikasih racun yang paling banyak. Diracuni. Yang makan racun itu langsung mati. Dengan bukti sahabat yang makan bersama Nabi, itu sahabatnya ada satu yang meninggal dunia. Namun Nabi ketika mau memakannya, dalam riwayat Nabi sudah mengunyahnya, itu kambing berbicara. Ya Rasulullah, la ta'kulni, fa inni masmumah. Rasulullah, jangan makan aku. Aku diracuni sudah sama yang buat ini kambing. Kata ulama, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan mayit, Nabi Muhammad juga bisa menghidupkan mayit.
Nabi Isa bisa menghidupkan mayit, kan gitu mukjizatnya. Orang yang sudah atau makhluk yang sudah mati, sudah meninggal, sama Nabi Isa bisa dihidupkan kembali. Mukjizatnya. Nabi Muhammad juga begitu. Bahkan Nabi Muhammad lebih dari sekedar mati. Sudah disembelih, dipanggang, dimasak, sudah ini kambing. Tiba-tiba kambingnya ngomong, "Ya Rasulullah, jangan makan aku. Karena aku sudah diracuni." Itu Nabi sudah mau makan, udah ngunyah, bahkan di riwayat disebutkan. Dijaga sama Allah. Itu maksud wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga Nabi Muhammad dari manusia, artinya tidak akan Nabi terbunuh oleh manusia. Oleh karena itu ulama menyebutkan alasan kenapa Nabi Muhammad ketika berperang, Nabi ikut berperang di barisan terdepan. Dan sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah setelahnya, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Utsman bin Affan, kalau setiap peperangan mereka tidak ikut berperang. Alasannya dengan alasan yang sama. Karena Nabi walaupun di barisan terdepan tidak akan terbunuh. Terluka iya, terluka terjadi, Nabi terluka, tapi terbunuh tidak akan. Sedangkan Abu Bakar ketika jadi khalifah tidak ada jaminan tidak terbunuh di medan pertempuran. Makanya minas siasa termasuk politik, siasat hukum, kalau lagi tengah peperangan, presidennya meninggal, kan kacau pasukannya. Khalifahnya meninggal, kacau pasukannya. Nah, termasuk politik yang disepakati oleh sahabat, khalifah tidak boleh ikut peperangan. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, coba baca sejarah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setengah. Itu semua peperangan, Sayyidina Abu Bakar tidak hadir. Cuma 1-2 peperangan yang di dekat kota Madinah beliau hadir. Yang lain beliau tidak hadir. Ngirim pasukan, ngirim pasukan. Tugas beliau, ngatur strategi dari kota Madinah. Karena beliau adalah khalifah. Begitu juga khalifah-khalifah setelahnya. Berbeda dengan Nabi. Nah, jadi biar kita tidak salah paham. Oh, ini sahabat tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini khalifah setelah Nabi pengecut-pengecut. Nabi kalau peperangan hadir di barisan terdepan. Kenapa mereka tidak hadir? Bukan itu alasannya. Mereka bukan pengecut. Mereka tidak penakut. Tapi mereka mengikuti siasat hukum, politik. Biar negara tidak hancur. Makanya setiap peperangan khalifah tidak ikut. Nabi beda. Kenapa? Karena sudah dijamin sama Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu, wahai Muhammad, dari untuk terbunuh melalui tangan manusia. Tapi gangguan, Nabi kena gangguan. Makanya ini lihat. Nabi katakan, jangan menangis wahai putriku. Sesungguhnya Allah akan menjaga ayahmu. Mereka walaupun mengganggu aku tidak akan sampai merenggut nyawaku. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Kalau selain gangguan itu, selain kematian, kena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah disihir oleh Yahudi. Nabi Muhammad pernah berdarah pipinya di peperangan Uhud, ya. Ditombak sama musyrik, itu tombak kena topi besi beliau sehingga topi besinya itu masuk ke dalam ke pipi beliau. Bayangkan, besi masuk ke pipi. Pipi beliau yang lembut, yang indah kemasukan besi sehingga berdarah sangat banyak sekali. Itu termasuk daripada gangguan. Nabi dicaci, Nabi difitnah. Biar apa? Biar kita, soalnya begini, beberapa tahun ini ada seorang yang mengaku dia ulama, menafikan hadis-hadis yang ada di Sahih Al-Imam Al-Bukhari, karena hadis tersebut menurut dia seakan-akan bertentangan dengan ayat suci Al-Quran yang tadi kita baca. Wallahu ya'simuka minan nas. Kata ini orang, bagaimana ayat ini mau kita gabungkan dengan hadis Bukhari? Berarti hadis Bukharinya dihapus. Ini hadis tidak sahih. Kenapa? Bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Nah, ini pemahaman salah. Orang yang tidak paham sejarah Nabi, tidak baca sejarah Nabi, makanya ini salah satu bukti. Dia tidak bisa memahami Al-Quran dan tidak bisa memahami hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi terganggu.
Nabi kena sihir, kena sihir. Nabi pernah berdarah, berdarah. Di Taif, Nabi dilempari dengan batu, berdarah. Tapi itu semua tetap dalam lingkupan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dari wallahu yaqsimuka minan nas, Allah menjagamu wahai Muhammad dari untuk terbunuh oleh tangan manusia. Kalau Nabi tidak terganggu, umpama Nabi tidak kena, tidak bisa berdarah, Nabi tidak dicaci, Nabi tidak dimaki, dakwahnya enak saja. Maka suri tauladan kita siapa? Begitu. Kita mau ikut siapa? Ketika kita berdakwah dicaci, ketika kita berdakwah difitnah. Mau ikut siapa? Nah, makanya Allah sengaja Nabi Muhammad terganggu agar Nabi Muhammad jadi suri tauladan untuk kita. Fa innallaha mani'un abaki. Tidak hanya di Mekah, masyaallah hadirin, Nabi diganggu. Nabi 13 tahun di Mekah. Musuh beliau yang mengganggu beliau orang-orang musyrikin Mekah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun, siapa yang Nabi hadapi? 5 tahun pertama yang beliau hadapi Yahudi dan munafik. Itu 5 tahun pertama. Karena Yahudi Madinah itu selesai habis sampai tahun kelima Hijriah. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, Nabi menghadapi 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ada yang menfitnah, ada yang macam-macam. Setelah 5 tahun, munafik lanjut terus. Kalau munafik lanjut terus bersama Nabi sampai Nabi wafat. 10 tahun Nabi di Madinah, di sekitar beliau ada munafik dan beliau tahu. Wa mimman haulakum munafiqun. Wa mimman haulakum munafiqun, kata Allah. Allah sebutkan, di sekitarmu wahai Muhammad ada orang-orang munafik. Bahkan ada satu sahabat khusus, satu orang yang bernama Hudzaifah, itu Nabi kasih dia tugas untuk menyimpan nama-nama munafik. Dikasih tahu sama Nabi, ini munafik ya Hudzaifah, dia munafik. Munafik dulu artinya batinnya kafir, lisannya muslim, itu munafik dulu. Di belakang dia tidak sholat, di belakang dia memusuhi Nabi, di belakang dia mencari celah untuk menjatuhkan, untuk mencelakai Nabi Muhammad. Tapi di depan Nabi dia mesem. Di depan Nabi dia mesem, dia senyum, mulutnya manis. Tapi di belakang dia menusuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ente hidup sama orang seperti itu 10 tahun. Gimana? Kita ketemu orang seperti itu 1 hari saja, udah pusing 7 keliling gitu. Sama orang yang kalau bahasa Palembang itu mukanya muka 12, rai 12 itu. Kadang begini, di depan kita begini, di belakang begini, itu pusing. Ini Nabi 10 tahun hidup bersama mereka. Sampai ada satu ketuanya yang sangat jelas ini munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya. Banyak ganggu Nabi." Dia setiap ada kesempatan, setiap ada celah untuk mengganggu Nabi, pasti dia gunakan itu kesempatan. Ketika Siti Aisyah telat datang ke kota Madinah, ketinggalan pasukan Siti Aisyah di tahun kelima Hijriah di peperangan Mustalik. Itu dituduh langsung. Oh, Aisyah berbuat serong dengan yang nganter. Bayangkan. Istri dituduh berbuat serong. Istri dituduh berbuat zina. Ini istri Nabi Muhammad SAW. Dan dituduh berbuat tersebut bersama siapa? Sahabatnya, temannya. Orang yang Nabi percaya. Kata Nabi, aku tidak tahu itu laki-laki kecuali laki-laki yang baik. Bayangkan. Dan Allah uji lagi Nabi 1 bulan. Tidak Allah turunkan wahyu. Jadi Nabi menunggu wahyu untuk pensucian Aisyah As-Siddiq itu 1 bulan. Cobaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 bulan Nabi. Sampailah turun ayat di surat An-Nur, di situ ayat mensucikan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Oke, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengatakan barang siapa yang berkeyakinan Siti Aisyah itu tidak suci, maka orang tadi bisa murtad keluar dari agama. Kenapa? Karena kesuciannya sudah ditetapkan di kitab suci Al-Quran. Akan dibaca sampai akhir zaman.
Itu ulah siapa itu? Ulah munafik. Munafik pertama kali yang menghebohkan berita itu, menfitnah Siti Aisyah radhiyallahu taala. Jadi semua nabi itu dapat cobaannya. 10 tahun beliau bersama munafik. Jadi gangguan apa yang kita dapati ketika berdakwah yang lebih berat daripada gangguan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cuma nabi? Bukan hanya nabi. Bukan hanya Nabi yang mendapat gangguan, tapi banyak dari sahabat-sahabat Nabi mendapat gangguan, mereka tetap tegar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masyaallah hadirin. Sampai sebagian ulama menyebutkan ceritanya itu puluhan sahabat. Bilal ketika masuk Islam ketahuan sama majikannya Umayyah. Dia apa? Ditarik-tarik Bilal sama anak-anak kecil. Kemudian dijemur di bawah panasnya terik matahari. Itu kata sahabat yang meriwayatkan cerita tersebut, demi Allah, kalau daging diletakkan di situ matang, daging dendeng itu, daging yang dipotong tipis-tipis, itu kalau diletakkan di pasir itu matang, masak bisa dimakan. Saking panasnya. Ini Bilal diletakkan di situ. Dipaksa untuk murtad sama majikannya. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Yang cuman bisa keluar dari mulutnya Allah satu, Allah satu. Masih tidak mau murtad, dia ambil batu yang besar, diletakkan di atas perut Bilal. Tetap ucapan Bilal ahadun ahad. Satu, Allah itu satu. Sampailah Bilal dibeli oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan oleh beliau. Itu sahabat Nabi. Ammar, ada sahabat Nabi bernama Ammar. Ammar ini bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. 3 orang ini masuk Islam, ketahuan sama orang Mekah, ketahuan sama majikannya, dijemur di bawah panasnya terik matahari Mekah, dicambuk, disiksa, sampai-sampai bapaknya Ammar yang bernama Yasir tadi karena sudah tua tidak sanggup lagi, meninggal dari siksaan Abu Jahal. Ini Abu Jahal yang siksa. Ibunya Sumayyah sama Abu Jahal ditusuk perutnya. Dalam riwayat, maaf, rahimnya ditusuk oleh Abu Jahal sampai meninggal. Sabar mereka. Nabi tahu, Nabi lihat. Cuma Nabi katakan, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Keluarga Yasir, sabar kata Nabi. Tempat kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanya, siapa pertama kali syahid atau syahidah, laki-laki dan perempuan yang pertama kali syahid di jalan Allah, itu adalah bapaknya Ammar yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah. Itu pertama kali 2 orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah anaknya murtad? Apakah anaknya Ammar berontak kepada Nabi? Marah sama Nabi? Ya Rasulullah, kenapa tidak tolong bapakku, ibuku? Tidak. Mereka tetap sabar. Karena memang itulah jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu, Pak, ya, ibu-ibu, ada satu masa itu memang kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Kita pengen ada perubahan. Kita pengen lebih baik. Kita pengen merubah sistem ini menjadi seperti ini. Tapi karena waktu itu memang bukan masanya, bukan waktunya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Banyak macam-macam contohnya. Macam-macam contoh. Kita pengen merubah sesuatu, pengen lebih baik, pengen lebih maju. Tapi tidak bisa. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Di situ kita harus yakin. Ternyata di sini Allah memang memerintahkan kita untuk bersabar. Dan ini yang kita dapati, yang kita lihat, kita saksikan dengan mata kita di guru-guru kita. Guru kami, Abu Ya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki, itu di tahun 2000, sebelum Al-Fakir pulang 2 tahun, di tahun 2019. Di tahun 2019, beliau dipanggil sama pemerintahan sana
dan dilarang untuk membuka majlis taklim. Majlis taklim beliau itu, beliau warisi dari ayah beliau, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sudah puluhan tahun itu majlis taklim terbuka. Rutinan, mingguan. Jadi satu minggu itu 3 malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Umum, majlis umum. Kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, tafsirnya ada juga, sejarah juga ada. Ya. Seminggu 3 malam. Itu majlis rutinan dari ayah beliau, Sayyid Muhammad. Puluhan tahun sudah. Berapa santri yang udah keluar dari majlis tersebut. Di tahun 2019, beliau dipanggil dengan alasan-alasan tertentu dari kelompok sesat itu. Dilarang untuk membuka majlis tersebut. Diwajibkan untuk ditutup. Bayangkan, ini majlis tempatnya besar, tempatnya bagus, jamaahnya rame, tamu yang datang dari mana-mana. Setiap orang yang umroh pasti datang, yang haji pasti datang. Dari dulu sudah, bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, beliau mengatakan, sempurnanya haji dan umroh seseorang, tawafu bi baitil maliki. Tawaf di rumah Al-Maliki, yaitu di rumah Abu Ya Sayyid Ahmad. Artinya hadir majlisnya. Semua habaib, semua ulama dunia. Kalau umroh haji pasti mampir ke majlis itu. Datang satu waktu, diwajibkan oleh yang menegakkan hukum, majlis tersebut untuk ditutup. Wajib. Tidak boleh dibuka. Apakah beliau menggerutu? Kita dapati tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Tetap bercanda. Tetap tertawa. Tidak berubah sama sekali. Apa yang beliau katakan? Berarti kita sekarang disuruh Allah untuk membuka pintu lain. Akhirnya, gara-gara majlis itu tertutup, lebih banyak waktu beliau untuk kami, sehingga banyak kitab yang kami hatamkan bersama beliau. Jadi ditutup pintu sini, kata beliau, kita buka pintu yang lain. Ditutup pintu ini, kita buka pintu yang lain. Tidak menggerutu sama sekali. Sabar beliau. Kenapa sabar? Tahu beliau, seperti Nabi besar Muhammad SAW. Nabi berdakwah untuk Allah. Nabi ingin menyelamatkan mereka. 5 tahun yang Islam baru 40 orang. Bayangkan. 5 tahun yang Islam baru 40 orang. Apakah Nabi putus asa? Tetap Nabi maju untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tahu. Sebagaimana guru kami tahu, yakin beliau yang benar. Beliau alal haq. Ajaran beliau ajaran yang benar. Tapi karena memang di situ waktunya memang untuk ditutup, sampai sekarang belum dibuka. Kurang lebih 5 tahun berarti. Sampai sekarang belum dibuka. Tapi pintu lain sama beliau dibuka. Lebih banyak waktunya untuk santri-santrinya, sehingga makin banyak kitab yang kami baca, makin banyak yang kami hatam. Nah, itu kata beliau, hikmahnya di situ. Berarti ini hikmahnya kita disuruh sama Allah untuk tambah belajar, untuk tambah ilmu kita, dengan kita makin banyak baca kitab. Nah, orang yang paham perjalanan hidup Nabi, maka hidupnya tidak akan susah. Tidak stres, sampai stroke, darah tinggi, sampai gulanya naik, stroke misalkan nanti, sampai pingsan, stres mikir. Semua ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bukti dan contoh bahwasannya ketika kita mengkaji pelajaran sejarah Nabi besar Muhammad SAW, hidup kita akan lebih tentram. Hidup kita akan lebih taslim, akan lebih menerima qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang terbaik buat kita. Sekarang kita bisa buka majlis taklim, alhamdulillah. Nanti makin ramai, makin besar, alhamdulillah. Misalkan lagi tidak bisa dibuka, ya sudah, alhamdulillah. Kita buka pintu yang lain. Kita cari jalan yang lain. Kita buka kitab yang lain. Kita buka pengajian yang lain, di tempat yang lain. Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus ambil itu semua dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar
Jadi sejarah Nabi besar Muhammad kita amalkan di kehidupan seharian kita sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan lupa niat kita mendengar sejarah Nabi biar makin dekat hubungan kita dengan Nabi. Biar makin kuat ikatan batin kita dengan Nabi. Ketika ikatan batin kuat antara seorang murid dan guru, seorang hamba dan Allah. Itu walaupun jauh jaraknya, murid guru jauh, gurunya di mana, muridnya di mana. Tapi ikatannya kuat, maka itu sangat dekat. Kita jauh sama Nabi, Nabi jasadnya di Madinah, kita di Bangka misalkan. Jangan takut. Akan sampai kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang penting itu hati kita. Yang penting itu ta'alluq kita. Yang penting itu ikatan batin kita. Kalau kita di depan Nabi, tapi hati kita seperti Abu Jahal, buat apa? Kalau kita di depan Nabi, tapi hati kita seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, buat apa? Mendingan hati kita, badan kita jauh, tapi hati kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang luar biasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat ikatan batin yang kuat, jarak yang jauh akan menjadikan jarak kita dekat dengan Nabi, dengan diizinkan kita berziarah ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.